مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, maka sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, ya, banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabinya. Jadi mereka bertanya kepada nabinya, banyak bertanya itu bukan untuk ditaati tetapi untuk diselisihi oleh kaumnya. Ini keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Di sini walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian di sini tentunya sebelum umat Nabi Muhammad banyak Yahudi Nasrani, ya, dari kalangan Bani Israel, Ibrani atau Madian atau kaum Samud dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang yang dekat zamannya sebelum zaman Nabi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kondisi mereka seperti itu. Ya, kondisi mereka ini banyak bertanya kepada nabinya. Sehingga apa? Sehingga kemudian diwajibkan pertanyaan tersebut, jawabannya kemudian menjadi wajib bagi mereka. Ya, orang-orang Yahudi bertanya kepada nabinya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka Bani Israel untuk menyembelih kambing. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, apakah wahai Nabi Musa hendak menjadikan kami bahan olok-olokan, bahan ejekan? Kemudian kata Nabi Musa tidak. Kata mereka, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba tanya kepada Rabbmu, menjelaskan kepada kami sapinya seperti apa. Akhirnya dijelaskan sapinya labikrun awanun baina dzalik, la faridun wala bikrun, tidak tua, tidak terlalu muda, tetapi pertengahan di antara itu. Kemudian apa lagi? Yang seperti apa? Terus bertanya. Kata Nabi Musa alaihissalam, faqiul launu hatta surun nadirin, warnanya itu yang kuning kemerah-merahan yang ketika seseorang melihat itu akan suka melihat sapi itu. Kemudian apa lagi? Terus nanya, ya, model seperti apa sapinya? Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, akhirnya dijawab lagi. Ya, la syiyata fiha la dulul tultirul arda wa la tuskil harta la syiyata fiha. Sapinya itu nggak boleh sapi yang dipakai bajak sawah, tidak boleh sapi yang ada cacatnya. Akhirnya apa? Ada aturan-aturan gitu. Akhirnya apa? Ada aturan-aturan. Sampai kata Allah apa? Wa makadu yaf'alun, hampir saja tetap mereka sudah bertanya, wa makadu yaf'alun. Mereka tidak mau mengerjakan gitu. Jadi hanya bertanya saja. Sami'na wa asaina, kata mereka. Kami dengar tetapi kami bermaksiat. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa bertanya itu untuk diamalkan. Maka mereka dengan hadis ini kemudian apa? Menjadi poin bagi para sahabat untuk tidak terlalu banyak bertanya kepada nabinya. Ya. Ketika nabinya mengatakan, "Salatlah kalian duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2." Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Enggak kemudian di antara mereka mengatakan, "Oh, ya Rasul, bagaimana kalau subuh itu 4 rakaat saja, duhurnya 2? Karena subuh kita masih seger, mampu 4 rakaat. Kalau duhur kan banyak kerjaan." Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak kemudian bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Pernah ada seorang sahabat perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, wahai Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kita selaku perempuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi qada'is shaum wala bi qada'is shalah?" Kita ini perempuan kadang-kadang ada haid. Ya, ketika beres haidnya, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengqadha saum. Tetapi kalau salat yang kita tinggalkan selama haid, kita tidak diperintahkan. Kenapa gitu? Jadi seakan-akan ini kalau kita lihat seakan-akan wah ini pemikir gitu ya. Ini kritisi gitu ya. Padahal tidak dalam Islam. Kalau Islam sudah mengatur demikian dan demikian, tidak boleh kemudian akal bermain di dalamnya. Sudah, apapun yang Allah katakan, apapun yang Rasul putuskan, kita sami'na wa ata'na. Ya, wa makana qaulal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasul ay yaqulu sami'na wa ata'na.
Ya, tidaklah ucapan beriman itu ketika diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, demi Allah ya Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim di antara mereka. Kemudian mereka berserah diri terhadap keputusanmu dengan sebenar-benar penyerahan. Jadi tidak mendapatkan rasa berat terhadap putusan Rasul. Maka ini yang menjadikan para sahabat mulia, karena mereka betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tidak kemudian mereka mengkritisi apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Maka sahabat perempuan tadi, ya, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ahururiyatun anti. Kenapa engkau bertanya demikian? Apakah anti ini termasuk kelompok Khawarij? Jadi dulu itu ada kelompok Khawarij, orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang tidak senang dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, apakah kamu ini termasuk kelompoknya Khawarij yang memberontak Ali bin Abi Thalib? Akhirnya perempuan sahabat tadi atau tabi'in tadi merasa nggak enak gitu ya dengan ucapan Aisyah ini. Enggak, saya cuma bertanya saja. Kata Aisyah, kami pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam umirna bi qada'i shaum wala umirna wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Dan kami tidak bertanya kepada Nabi kenapa demikian. Kenapa salat nggak harus diqada? Enggak. Kata Nabi A, ya A sudah. Enggak kemudian apa? Enggak kemudian seakan-akan kita termasuk kritisi gitu ya. Cendekiawan dan lain sebagainya. Sudah, kalau memang betul kata Allah dan demikian, kata Rasul demikian, sudah kita amalkan. Sudah kita lakukan. Tidak banyak bertanya kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya ya kepada nabi kalian tentang sesuatu yang apabila dijawab justru berat bagi kalian. Justru berat bagi kalian. Hadis ini, ayat ini termasuk salah satunya adalah ketika ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini ketika mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju, ya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian untuk melakukan haji, maka berhajilah kalian. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Kata Aqra bin Habis bertanya kepada nabinya, afikuli amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasul diam. Rasul nggak menjawabnya. Ditanya lagi, ya Rasul, apakah setiap tahun hajinya? Rasul diam. Dan bertanya lagi, kemudian dijawab, lau qultu na'am, kalau seandainya saya katakan benar setiap tahun, la wajabat, maka akan diwajibkan oleh Allah untuk kalian, lau wujibat lamastata'tum. Kalau diwajibkan, kalian tidak akan mampu haji setiap tahun. Maka ketika itu apa? Ketika itu menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam putuskan sebuah perkara, sudah diam saja, amalkan saja, iya saja, nggak bertanya kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Maka tentunya ini termasuk kemuliaan para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, adalah orang-orang yang senantiasa panut terhadap aturan Allah dan aturan Nabi-Nya. Tidak kemudian merasa dirinya pintar dan kemudian mengomentari apa yang telah menjadi keputusan Rasul, tidak. Kata Rasul A ya A, kata Rasul B ya B, walaupun itu berat. Ya, walaupun itu berat. Karena apa? Orang-orang sebelum kita atau sebelum Nabi Muhammad SAW justru yang menghancurkan mereka, sebabnya adalah karena mereka apa? Karena mereka banyak bertanya kepada Nabi-Nya. Ya, banyak nanya, kenapa begini, kenapa begitu, harusnya begini, harusnya begitu, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu bertanya kepada Nabi-Nya sesuatu yang memang perlu dan sangat bermanfaat gitu. Bertanya itu tidak aneh-aneh. Makanya kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, pertanyaan para sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya belasan ayat saja. Padahal para sahabat dengan Rasulullah hidup di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti apa? Para sahabat dengan Rasul ini hidupnya 23 tahun. Tetapi pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran itu hanya 13 atau 14 ayat saja. Dari mulai Al-Baqarah sampai surat An-Nas.
Dari Al-Baqarah misalkan, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa? Tentang bulan sabit. Kemudian ya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan juga apa? Dan juga mabuk-mabukan, minuman keras. Ayatnya lagi, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, gitu ya. Atau ayat setelahnya, yas'alunaka anil anfal. Ayat setelahnya, yas'alunaka anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Mereka bertanya kepadamu tentang jibal, tentang gunung dalam surat Toha. Dalam surat Al-Isra, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ya Muhammad, ruh itu termasuk urusan Rabbku. Atau ayat setelahnya, surat An-Naziat, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa? Tentang hari kiamat. Ya. Dan kalau kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, yang lafadznya yas'alunaka, yastaftunaka fin nisa, gitu ya. Mereka meminta fatwa kepadamu, mereka bertanya kepadamu, itu hanya belasan ayat saja. Hanya apa? Hanya belasan ayat. Karena memang mereka betul-betul, kalau sekiranya tidak perlu ditanyakan, maka tidak bertanya kepada Rasul. Maka mereka bertanya sesuatu yang sifatnya manfaat untuk mereka, tidak mengkritisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.